Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pria dari SD 1 Belanggu, Klaten, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyajikan tutorial tentang membuat animasi drawing dengan video scribe. Pertama, kita login dulu ke video scribe aplikasi. Kita login, kita tunggu sebentar. Kemudian kita tentang ini adalah tampilan awal dari video scribe, dan ini adalah karya yang sudah kita buat. Ada di sini semuanya. Kalau kita ingin membuat karya yang baru, kita klik tombol yang ini. Nah, ini adalah kanvas untuk meletakkan gambar yang akan kita animasi. Pertama, kita kenalkan dulu fitur-fitur dari video scribe ini. Ini adalah tombol yang ini untuk kembali ke tampilan awal. Kemudian tombol yang ini seperti disket untuk menyimpan karya kita. Kemudian yang ini untuk mengambil gambar dari library untuk kita letakkan di dalam kanvas. Kemudian yang ini adalah untuk membuat tulisan. Kemudian yang ini untuk membuat tabel. Kemudian yang ini memasukkan musik, dan ini adalah merekam suara kita. Kemudian tombol yang ini untuk mengubah warna background. Kemudian tombol seperti tangan ini adalah untuk menggerakkan atau menggeser gambar animasi yang ada di kanvas ini. Kemudian tombol yang sebelah kanan ini adalah tombol untuk preview dari karya yang sudah kita buat secara keseluruhan. Kemudian yang ini adalah untuk mempublish atau render video ke YouTube langsung ataupun ke video dalam bentuk yang lain. Kemudian di dalam kanvas ini ada fungsi juga tombol ya untuk menarik gambar ke kiri atau ke kanan. Ini kanvasnya kita gerakkan kemudian ke atas atau ke bawah, memperbesar, memperkecil, dan ini menyesuaikan ke dalam kanvas. Kemudian yang di bawah ini adalah timeline, di mana animasi atau gambar yang kita letakkan di kanvas akan tertata di sini. Kemudian tombol yang di sebelah sini ini ada seperti gunting, ini adalah untuk memotong gambar atau elemen yang tidak kita inginkan. Kemudian yang ini untuk mengcopy, yang di bawah untuk paste. Kemudian ini untuk lock kamera atau set kamera, yang ini untuk melepaskan. Dan gambar mata ini adalah elemen untuk memunculkan atau menghilangkan semua elemen. Kemudian kita langsung ke praktek. Kita ambil saja gambar, misalnya di library. Di library kita, otomatis kalau gambar yang pernah kita ambil akan ada di dalam library kita, atau kita pun bisa mencari secara online. Fitur scribe menyediakan kita mencari secara online, ataupun kita ketikkan kata kunci di sini dalam bahasa Inggris. Misalnya kita ingin mencari kata sapi, mencari gambar sapi, maka kita ketikkan cow, maka akan muncul gambar sapi dan kita pilih sapi. Kita pilih saja dari library yang sudah ada. Misalnya saya mau gambar yang saya pilih adalah yang gambar orang naik sepeda. Nah, sudah kita letakkan di dalam kanvas, otomatis ini bisa kita perbesar ataupun kita perkecil. Tinggal bagaimana kita inginkan di dalam kanvas itu, dan bisa ditarik ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Kemudian untuk itu kita mengatur setting di timeline ini untuk mengubah tampilan animasinya. Caranya bagaimana? Kalau ini angkanya lebih dari 30, angkanya lebih dari 5 ataupun seterusnya, itu nanti animasinya akan terlalu lama. Maka ini bisa kita ubah. Kemudian ini untuk menahan sebentar, dan ini untuk transisi atau ke gambar berikutnya. Ini kita buat saja, misalnya kita buat 3. Kita centang, kemudian pose-nya saya hilangkan biar cepat. Kemudian transisinya juga saya hilangkan biar cepat. Kemudian bagaimanakah tampilannya jika kita di sini ada pilihan draw, move in, dan morph. Kalau draw berarti kita akan menggambar gambar ini, animasi yang ada di sini. Kita cek dari sini.
Nah, seperti ini kalau kita pilih draw. Kemudian kalau kita misalnya ingin mengganti tangannya, bisa kita pakai misalnya yang memakai ini saja, pena saja, boleh. Kita pilih yang seperti ini. Bagaimanakah tampilannya? Nah, seperti ini. Kita pilih yang ini saja. Sebagai contoh, kita centang. Kita preview dari timeline ini. Bagaimanakah bentuk di kanvas? Ya, seperti itu. Sebelum kita mulai, kita harus ini lock kamera dulu agar gambar ini tidak berubah dari kanvas ini. Kita lock kamera dulu, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Nah, maka gambar akan terlihat di dalam kanvas ini, tidak akan berubah. Seperti ini bentuknya, besarnya seperti ini, dan kedalamannya, jauh dekatnya juga bagus kalau kita lock kamera. Kemudian misalnya kita ingin menggeser gambar itu agar menjadi lebih tertata rapi. Misalnya kita taruh di bawah, kita hilangkan dulu lock kamera, kemudian kita klik di gambarnya ini, kemudian kita bisa perbesar atau perkecil dan kita taruh di tempat yang kita mau. Kemudian kita lock kamera, jangan lupa, dan animasinya seperti tadi tetap sama, kita coba. Nah, maka gambar akan kelihatan di preview tadi seperti tadi, akan kelihatan sama yang kita inginkan. Kemudian kita ingin membuat tulisan, misalnya tulisan let's draw animation, kita pilih hurufnya, bisa apa saja hurufnya, bisa kita pilih. Kita hilangkan dulu, kita memilih huruf dulu. Hurufnya banyak sekali macamnya. Di sini juga pilihannya secara online, bisa Anda dapatkan dari sini, pilihannya banyak. Kita pilih saja yang dari library, dari yang sudah ada saja. Misalnya saya pilih yang basic, kita tulis, atau kita pilih yang ini. Nah, ini kotik ini, let's draw. Kita tuliskan di sini, let's draw animation. Kita centang. Kalau misalnya kita ingin pewarnaan di huruf ini, bisa kita lakukan dari sini. Pilihan warnanya banyak sekali, kita tinggal pilih mau warna yang mana. Misalnya saya mau pilih warna yang merah. Nah, saya centang seperti ini. Kita letakkan tulisannya di tempat yang kita mau. Bisa kita perbesar ataupun perkecil. Kemudian jangan lupa kita lock kamera, dan kemudian kita menganimasi dari sini. Misalnya saya ingin membuat tulisannya itu ditulis dengan misalnya tidak dengan tangan tapi dengan pena, dengan tangan yang pegang pena. Kita cari yang ini saja, kita pilih misalnya yang ini ya, pakai pensil nggak apa-apa. Ini misalnya kita coba, kita centang yang draw backwards, apa yang terjadi? Nah, ternyata tulisan munculnya dari belakang. Kita pilih yang biasa saja. Nah, pause dan transition ini saya hilangkan saja biar cepat. Sebagai contoh, kita centang yang kita mau, kita lihat di preview timeline. Ini terlalu lama, kita hitung, kita ini aja 2 atau 2 saja. Kita preview, let's draw animation. Nah, misalnya kita ingin mengubah tampilannya, misalnya kita ingin tampilan itu hurufnya dahulu baru gambar, kemudian kita tinggal menarik timeline yang ini digeser ke sebelah kiri atau sebelum gambar. Kita geser, kita klik, kita tarik, klik kiri, tahan, geser. Nah, kemudian kita lihat, kita preview apa yang terjadi. Nah, ternyata tulisan dahulu, kemudian baru gambarnya, gambar yang sudah kita animasi yang pertama tadi.
Kemudian jika kita ingin meletakkan benda itu seperti melayang atau terbang, tidak seperti dilukis, maka kita memakai move. Coba kita memakai misalnya gambar yang ini. Nah, ini kita besarkan, kita kecilkan semau kita, apa saja yang bisa. Nah, misalnya asalnya kita buat sebesar ini dan kita masukkan dengan cara animasi yang berbeda, tidak seperti di gambar atau dilukis. Coba kita lihat animasinya. Kita letakkan di sini kecil saja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak angkanya nanti maka akan lama gerakan gambar itu. Kita coba 2. Kemudian pose saya hilangkan, transisi saya hilangkan, kemudian saya pilih move. Tinggal kita pilih dari samping kanan, atas, samping bawah kiri, atau samping bawah kanan, ataupun dari tengah. Saya pilih misalnya dari kiri atas samping. Kemudian gerakannya bagaimana? Misalnya kita pilih smooth in, maka kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti itu. Kemudian kalau kita pilih go too far, bagaimana tampilannya? Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita pilih bounce in, bagaimana tampilannya? Kita pilih yang smooth saja. Nah, kemudian tangannya juga bisa diganti. Kita mau pilih yang mana? Misalnya saya pilih yang ini. Centang pilihan kita, kemudian dicetak, dan kita review dari timeline. Nah, coba apa yang kesalahan kita tadi? Kita belum lock kamera. Coba kita lihat dari awal. Kalau kita menginginkan tampilan seperti ini, maka harus kita lock gambarnya. Kita lock dulu agar tidak berubah gambarnya. Kita preview dari awal. Nah, sudah seperti yang kita inginkan. Setelah itu kita akan memasukkan unsur musik ke dalam kanvas ini. Kita bisa pilih apa saja yang ada di sini. Banyak sekali macamnya, ada beberapa halaman. Kita tinggal pilih. Sebagai contoh saja, saya mau pilih yang ini saja. Nah, kemudian kita centang yang loop ini. Misalnya musiknya itu hanya berkisar 1 menit, itu lebih sedikit dari gambar kita, maka kita centang loop, maka musiknya otomatis nanti akan menyambung sendiri. Kita centang saja, kemudian kita klik di sini dan kita play, mainkan. Musik sudah masuk di dalam kanvas kita. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengubah background dari kanvas kita? Bisa kita lakukan di sini. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan warna. Macam warna bisa kita pilih. Misalnya kita ingin memakai warna yang terang. Misalnya kita pilih warna kuning. Ini ada pilihannya, teksturnya soft, hard, ataupun tidak ada tekstur atau biasa. Kita pilih yang ini saja. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kalau kita ingin merekam suara, bisa kita lakukan dari sini. Kita klik dari sini dan kita berbicara, maka suara kita akan terekam, otomatis akan masuk ke dalam kanvas ini dan bisa kita dengarkan setelah selesai nanti. Kemudian setelah selesai kita membuat tampilan di kanvas ini, bisa kita render atau publish ke YouTube langsung, ataupun kita simpan dalam bentuk video yang lain. Demikian tutorial tentang penggunaan video scribe untuk membuat animasi drawing. Semoga tutorial ini berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.